Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tendi Zulfa dan rekan saya Zoraya di sini di acara Gensi Manajemen Farmasi. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih, Kak? Kita bahas apa ya sebaiknya? Gimana kalau tentang manajemen? Kalau begitu kita perkenalkan bintang tamu kita, Kak Listia dan Kak Irna. Halo Kak Listia, Kak Irna, apa kabar? Baik, tidak kalah baiknya tentu dengan pembawa acara kita. Wow, kita semangat sekali ya hari ini. Tentu saja semangat, kita kan sudah ditraktir. Ya, Sudah ditraktir makan dan hari minum. ini baiknya kita akan bahas apa ya, Kak? Sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, tema kita hari ini tentang manajemen kefarmasian di Dinas Kesehatan. Betul. Jadi langsung saja ya, Kak, untuk nggak buang waktu. Gimana? Langsung aja ini, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya nih, Kak, berapa lama sih sebenarnya Kakak sudah bergabung di Dinas Kesehatan? Untuk Kak Ina duluan deh. Awalnya saya dari dinas, sebelumnya PNS saya di tahun 2019 dan kebetulan waktu itu penempatannya di rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit saya selama 5 tahun, kemudian mutasi ke Dinas Kesehatan selama 8 tahun. Jadi sekitar 8 tahun. Wow, sudah lama sekali ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Alicia sendiri? Saya bergabung di Dinas Kesehatan itu mulai dari honor tahun Ya. 2008. Kemudian saya terangkat jadi pegawai 2009. Itu di kabupaten kota, tepatnya di Kabupaten Morowali. Terus saya mutasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian coba ceritakan pengalaman Kakak selama jadi PNS di Dinas Kesehatan. Bagaimana pengalaman Kakak selama kerja jadi PNS di Dinkes? Mungkin bisa Ya. dari Kak Irna lagi. Oke. Pengalaman saya selama bergabung di Dinas Kesehatan, kebetulan saya ditempatkan di instalasi farmasi yang memang di dinas itu kita di bawah bidangnya SDK. Untuk SDK sendiri membawahi 3 seksi farmasi, seksi Alkes, dan seksi SDK. Nah, untuk seksi farmasi sendiri ada di dalamnya juga termasuk instalasi farmasi. Nah, untuk saya ditempatkan di instalasi farmasi, yaitu bagian untuk obat-obatan. Jadi semua terkait dengan pengadaan obat adanya di instalasi farmasi. Kalau Kak Listia? Cukup unik. Ya. Karena selama di kabupaten saya pernah sempat double job. Saya bilang double job karena saya pernah ditempatkan di puskesmas, tapi saya sebenarnya kerjanya di Dinas Kesehatan. Karena di puskesmas itu kekurangan tenaga teknis farmasi, jadi saya ditempatkan juga di puskesmas. Jadi kalau pekerjaan di dinas itu kosong, ada waktu lowong, saya harus ke puskesmas memperbaiki administrasi yang ada di sana, seperti itu. Jadi bagaimana cara Kakak untuk ngatur waktunya? Jadi ngatur waktunya tuh antara puskesmas sama dinkes? Tergantung pekerjaan, tidak ada kalau mau dileter-let pakai jadwal agak susah karena yang namanya administrasi ini kadang kita juga dibutuhkan sama atasan dalam waktu yang tidak tertentu, kadang ada pertemuan yang harus dihadiri, jadi kurang pintar-pintarnya kita memanage waktu, bagaimana bisa membagi dua pekerjaan itu semua terhandle. Yang di dinas tidak terbengkalai, yang di puskesmas juga seperti itu, karena di dinas juga kita ada tanggung jawab sebagai pengelola farmasi, dan di dalam Dinas Kesehatan itu kita pegang program. Kebetulan ada pegang program PIRT di puskesmas sebagai penanggung jawab apotik puskesmas. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang paling penting nih, Kak. Ya. Saya ingin tahu bagaimana sih manajemen kefarmasian di Dinas Kesehatan, bisa diceritakan. Terus apa sih bedanya sama manajemen yang ada di apotik, rumah sakit maupun puskesmas? Nah, ini dimulai dari Kak Irna deh. Oke. Untuk manajemen yang ada di tempat kerja saya, sebenarnya secara keseluruhan rata-rata sama aja ya. Mau di puskesmas, mau di rumah sakit, dia selalu dengan manajemen yang
berawal dari seleksi. Nah, kami juga begitu, cuman bedanya untuk di Dinas Kesehatan dia kalau pada tahap seleksi kita sudah membentuk tim. Ya. Ada namanya tim perencanaan obat terpadu. Nah, di dalamnya ada orang perencanaan, ada orang farmasi, ada orang program, itu digabungkan dalam tim tersebut. Nah, jadi di tim itu akan komplit semua permasalahan. Misalnya kalau dari farmasi sisinya adalah menyeleksi semua kebutuhan teman-teman program untuk dimasukkan sebagai usulan di tahun berikutnya. Sedangkan kenapa ada orang perencanaan, ini terkait anggarannya. Jadi kalau sudah ada orang perencanaannya, orang programnya, maka nanti harapannya ke depan itu program bisa jalan baik dari sisi anggarannya dan kebutuhan obat-obatnya bisa tercover di dalam tim pot itu. Oh, sangat menarik ya Kak pekerjaannya. Nah, untuk Kalistia sendiri bagaimana Kak? Selama di Dinkes tuh gimana ya, kalau di kabupaten Ya. kemarin itu saya agak ribet juga sih karena mengurus amprahan obat puskesmas. Ya. Saya harus bikin laporan permintaan obat ke dinas. Saya seakan-akan meminta obat pada diri sendiri seperti itu kayak kemarin karena saya di puskesmas, saya juga di dinas. Terus kebetulan di dinas itu wilayah kerja puskesmas saya itu masuk di tanggung jawab saya. Jadi saya meminta obat pada diri saya Justru sendiri. lebih bagus dong Kak, karena kan itu semua bisa di cover sama Kakak Berarti sendiri. Kalesti tahu dong Ya. obat yang ada Ya. dan obat yang dibutuhkan mana ya. Iya, jadi membantu juga. Jadi terkadang kalau ada obat yang dibutuhkan terus lagi kosong, jadi saya nggak sibuk, nggak kerempongan harus menghitung stok obat yang saya harus minta. Seperti itu. Jadi saya langsung bisa mencari alternatif lain. Obat itu saya harus adakan lewat mana-mana saja yang ada sumber anggarannya, seperti itu. Lebih memudahkan saja sih karena saya meminta obat itu ke dinas, pengelolanya itu ya saya sendiri juga. Ya. Seperti itu. Jadi sangat menarik ya ternyata. Terus ini ada satu yang saya catat dari Kak Irna itu tentang program. Kemudian dari Kak Listia itu yang saya catat obat permintaannya dari puskesmas ke dinas kesehatan. Nah, sebenarnya apa yang membuat dinas kesehatan kabupaten dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten kota itu berbeda? Di mana letak perbedaan sebenarnya? Ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi ada namanya manajemen farmasi, mulai dari seleksi, pengadaan, kemudian dari seleksi, perencanaan, pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, dan kemudian distribusi. Terakhirnya adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, untuk tahap yang saya sudah jelaskan tadi terkait dengan tim pot itu dari seleksi, dari tahap seleksi dan perencanaan. Nah, setelah dilakukan seleksi dan perencanaan itu didapatlah misalnya kebutuhan obat nih. Nah, kemudian dan kebutuhan obat itu bukan cuman kebutuhan obatnya provinsi, tapi kebutuhan itu direkap bottom up sistemnya. Jadi dari kabupaten merekap. Begitupun kabupaten itu dia rekap dari kebutuhannya puskesmas. Jadi dia bertingkat. Ceritanya kebutuhan puskesmas direkap dan dikirimkan ke kabupaten kota. Kemudian kabupaten kota merekap sebagai kebutuhan kabupaten untuk dikirimkan ke provinsi. Itu jadi begitu sistemnya untuk obat-obat program. Begitu juga kami provinsi itu sifatnya buffer. Jadi buffer stok provinsi. Jadi kami lebih sistemnya menyuplai kalau kabupaten kota itu kekurangan. Jadi sistemnya dia cuman buffer. Karena anggaran untuk kabupaten kota itu sudah dialokasikan ke kabupaten kota masing-masing. Kenapa dialokasikan langsung ke kabupaten? Karena kabupaten kota lah yang tahu kebutuhannya dari wilayahnya. Apa kira-kira obat yang dia butuhkan, apa pola penyakit yang dia mestinya di wilayahnya itu, kira-kira pola penyakit apa yang paling tinggi. Nah, itu yang paling tahu adalah teman-teman kabupaten. Kami provinsi sifatnya cuma buffer. Jadi kecuali ya obat program, kalau obat program memang pengadaannya di pusat. Jadi pusat itu mengirimkan ke kami provinsi dan ke provinsi akan mensuplai ke
kabupaten kota. Tapi untuk perencanaannya tetap teman-teman kabupaten kota yang merekap dari kebutuhannya teman-teman puskesmas. Dan tidak lupa juga mereka selalu berkoordinasi dengan teman-teman program, karena teman-teman program yang punya sasaran penyakit. Jadi tanpa ada sasaran kita tidak bisa menghitung kebutuhan. Begitu kira-kira. Nah, kemudian dari tahap itu diadakanlah pengadaan. Nah, pengadaan itu di kami ada namanya, pada saat tiap perencanaan itu ada namanya RKO. Itu RKO yang rencana kebutuhan obat. Rencana Nah, kebutuhan obat. RKO itu yang diundang ya teman-teman program itu. Nah, nanti diadakan des dan kemudian des itulah yang dijadikan sebagai perencanaan untuk tahun berikutnya. Kemudian dilakukanlah pengadaan. Nah, dari pengadaan itu sampai obat itu datang dan kemudian kami lakukan penyimpanan. Penyimpanan biasanya untuk pengadaannya, nah bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau lewat purchasing atau katalog. Ya. Jadi sistemnya kita pakai e-katalog karena e-katalog sudah sesuai dengan aturan. Kalau e-katalog kita lebih aman ceritanya. Karena berarti tidak ribet lagi dalam tahap waktu kita pemeriksaan, karena e-katalog sudah diatur. Tapi yang susahnya ini kalau misalnya obat di e-katalog tidak tercover, nah teman-teman bisa menjadikan bukti dari dari e-katalog itu di chatnya biasa dia misalnya dia tidak bisa menyuplai obat sebanyak ini karena kendalanya ini. Nah itu di screenshot untuk dijadikan bahan untuk kemudian kita bisa mengadakan secara langsung. Jadi pengadaan itu 2 sistem, lewat e-katalog dan pengadaan langsung. Itu pun di pengadaan langsung kalau tidak tercover di e-katalog. Jadi begitu sistem untuk pengadaannya. Nah, nanti kalau sudah pengadaan dilakukanlah kontrak. Di situ kontrak kita teman-teman bisa mengajukan, kan biasanya sekarang syarat untuk ED 2 tahun. Nah, itu dimasukkan dalam kontrak. Kemudian untuk berapa lama dia datang boleh dicantumkan dalam kontrak sehingga kita memperhitungkan itu waktu lead time-nya dan belum sampai datang obatnya yang baru sudah terjadi kekosongan toh. Jadi harus dipikirkan waktu lama untuk obat itu datang sampai dengan di instalasi. Nah, untuk sistem penyimpanannya sama ya seperti apotik dan rumah sakit. Menurut Pak Jaya, Vivo, seperti itu. Jadi first in first out, tapi tetap ya first expire, first out. Jadi 2 sistem itu dikolaborasi. Untuk dinas kesehatan sendiri melakukan stock of name juga enggak Kak? Ya, kita sistemnya kalau obat ya stock of name-nya setiap bulan, tiap akhir bulan di stock of name. Sama dong ya? Iya, sama saja ya sama teman-teman yang di puskesmas dan di apotik dan rumah sakit. Kurang lebih seperti itu juga di kabupaten, cuma bedanya tadi kan seperti Ibu Kak Irna sudah jelaskan tuh, kalau di provinsi itu kan cuma buffer stock, cuman bedanya di kabupaten itu kita memang memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah kerja puskesmas kabupaten kota. Jadi yang kayak Ibu Irna tadi jelaskan itu 10 besar penyakit, obat-obat program memang itu kewajibannya kabupaten kota. Dan anggaran-anggaran yang ada itu waktu saya masih di kabupaten ya, itu sumber anggaran tuh 2, dari dana alokasi khusus sama dana alokasi umum. Yang umum ini kan untuk memang dari dana daerah itu sendiri, yang dana DAK itu yang memang dana dari pusat. Obat yang dana alokasi umum ini pada saat saya masih bekerja di kabupaten sebagai pengelola program di kabupaten itu lumayan besar. Itu lumayan besar dan lebih dominan menopang kegiatan-kegiatan program. Sedangkan pada saat sekarang ini, yang sekarang ini dana alokasi khusus tuh tidak lagi dominan seperti itu. Karena semua dikembalikan ke daerah karena melihat indikator kinerja kabupaten kota itu tujuan indikatornya itu seperti apa, pusat punya tujuan indikator seperti apa, tidak kayak dulu tuh indikator pusat dan daerah mau bicara seperti apa tetap dana alokasi khusus tuh lebih besar ke daerah. Sekarang tidak, sudah terbalik, dana alokasi umum tuh lebih banyak dibanding dana alokasi khusus. Jadi dia betul-betul cuman sebagai penopang saja untuk kegiatan kesehatan yang ada di
ada di kabupaten seperti itu. Jadi bisa disimpulkan eh, puskesmas meminta ke dinas kesehatan kabupaten Iya, kota. betul. Tapi untuk laporan dari dinas kesehatan kabupaten kota tetap dilaporkan ke dinas kesehatan provinsi. Tidak, dia puskesmas itu cuman sampai kabupaten kota. Ini kan kita namanya pemerintahan ya, kita kerjanya terintegrasi bertahap gitu. Jadi puskesmas tuh cuman sampai ke dinas kabupaten, kabupaten cuman sampai ke provinsi, provinsi yang ke pusat. Nggak bilang kabupaten langsung main ke pusat, nggak. Toh juga ada hal-hal tertentu atau ada hal-hal tanda kutip yang memang terkadang kayak dana Monef tuh kami ada khusus memang langsung ke pusat konsultasi, kayak dana konsultasi seperti itu. Tapi tidak sebanyak dana konsultasi kita orang kabupaten ke provinsi, itu lebih sering seperti itu. Jadi pelaporannya juga seperti itu, kami berjenjang. Jadi dari puskesmas itu ke kabupaten kota rutin setiap bulan meminta obat Ya. laporannya dibilang LPLPO, laporan permintaan dan laporan pemakaian obat itu setiap bulan rutin dikirim ke kabupaten kota. Nanti orang kabupaten kota berdasarkan LPLPO itu tadi memberikan obat yang diampra orang puskesmas itu, seperti itu. Dan berdasarkan LPLPO itu juga nanti yang pada akhir tahun kami rekap, seorang pengelola kabupaten rekap, nanti berdasarkan itu nanti baru dibuatkan perencanaan pengadaan Puskesmas. untuk pengadaan tahun-tahun berikut, tahun-tahun berjalan, seperti itu. Wah, sangat banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat dari kakak-kakak Betul ini. sekali. Jadi Dan, ya, kami sangat beruntung bisa mengundang kakak loh di podcast kami. Oh, thank you. Nah, Mungkin sedikit saya tambahkan Ya. ya terkait dengan tadi yang belum dijelaskan distribusi ya. Ya. Ya, jadi setelah pengadaan, penyimpanan, kemudian tahap distribusi. Nah, Distribusi. untuk distribusi sendiri Dinas Kesehatan Provinsi itu dia 2 sistem distribusinya. Baik lewat permintaannya teman-teman kabupaten atau sistemnya push didorong. Oh. Jadi sistem dorong itu karena kebutuhan yang sudah direkap waktu perencanaan tadi sudah ketahuan nih berapa, misalnya Kabupaten A dia membutuhkan obat sejumlah ini. Nah, dari data itu kami akan mempush obatnya sesuai dengan yang mereka sudah deskan di awal. Jadi walaupun mereka tidak minta, pada saat nanti berjalannya waktu di tahun itu, setelah mereka sudah buat perencanaan dan walaupun mereka tidak minta, kami push sesuai dengan kebutuhan yang di awal mereka sudah deskan. Jadi sistemnya 2, berdasarkan permintaan didistribusikan dan sistem distribusi yang dipush, didorong ke teman-teman kabupaten. Begitu. Nah, menarik nih Kak. Pada saat pandemi kemarin tuh gimana cara ininya? Kan kakak bilang tadi berdasarkan dari pemakaian sebelumnya. Nah, kalau masa-masa pandemi berarti seperti apa? Dilihat dari gimana? Kalau untuk pandemi ini kan kemarin memang amat sangat berpengaruh ya terhadap manajemen yang ada. Pengelolaan. Ya, karena ada obat-obat yang bahkan tidak diminta sama sekali dengan teman-teman kabupaten. Nah, itu berpengaruh sekali. Nah, karena dia sifatnya wabah atau penyakit dan ini kayak bencana gitu ya. Jadi banyak memang program yang tidak jalan. Nah, itu menjadi evaluasinya kami di teman-teman kabupaten untuk kedepannya jangan sampai kalau hal-hal seperti ini terjadi lagi, kita sudah ada antisipasinya untuk melakukan mitigasi yang bakalan kita lakukan. Nah, biasanya teman-teman program yang harus berkoordinasi dengan teman-teman program sehingga programnya itu bisa jalan sesuai dengan yang semestinya. Tapi di masa pandemi memang ada saya rasa ada yang obat-obat yang tinggal memang. Nah, cuman karena obat kan sistem expire-nya 2 tahun. Jadi di tahun berikutnya mereka sudah cari kira-kira program atau hal-hal seperti apa untuk agar programnya mereka itu jalan gitu. Entah mereka mungkin kerjasama dengan kader atau kerjasama dengan teman-teman yang misalnya unit-unit UKS-nya
agar teman-teman yang dari Rematri ini dikumpulkan atau diantarkan atau ceritanya jemput bola gitu ya, diantarkan obatnya supaya program ini tetap berjalan. Ya. Biasa di situ juga kami dari pihak kabupaten lumayan kelabakan juga, apalagi pastinya. dalam keadaan COVID ya. Dalam keadaan COVID itu di mana kita berkontak fisik saja jarang, orang mau datang berobat juga Takut. pada ogah-ogahan, dibilang biar sudah sakit bilang saya sehat, jadi nggak mau karena takut dibilang Takut saya positif. COVID, jadi mendingan di rumah Iya, saja. benar. Walaupun demamnya sudah 38 derajat, 39 derajat, sudah perlu diinfus, sudah perlu diopnam, tetap bertahan, tetap bertahan di rumah karena itu. Jadi memang obat yang memang wajib keluar itu saja tidak keluar. Jadi apalagi yang dipus yang memang mau kita yang barang yang kita tidak minta terus dikirim lagi, yang ada saja yang memang wajib kami keluarkan itu tidak keluar. Jadi memang obat-obat itu banyak yang expire pada masa-masa COVID. Wah, sangat disayangkan. Jadi pastinya. itu tantangannya. Ya benar, itu tantangan. Tantangan kami dalam manage betul-betul obat agar bisa sampai di teman-teman yang memang membutuhkan yang harus Ya, baru banyak obat yang tak terduga kan yang harus dipakai kayak vitamin. Yang vitamin. tadinya kan kita itu cuman mengadakan vitamin itu kan cuman obat program. Nah, ini jadi obat wajib nih karena masa pandemi yang Masker, tadinya umpamanya nih dia setiap tahun berjalan kami sudah poskan vitamin ini dananya cuman sekitar 20 jutaan. Karena masa pandemi bisa sampai 100 hingga 200 juta memang langsung tiba-tiba bengkak. Seperti itu. Jadi kalau Makanya ada dana-dana refocusing waktu COVID itu dialihkan untuk belanja untuk belanja obat-obat yang tak terduga begitu yang terkait COVID. Seperti itu. Iya. kalau misalkan obatnya sudah expired gitu ya, untuk pemusnahannya bagaimana? Jelas kami masih menumpuk. Kami biasa itu menumpuknya sampai kami rasa itu cukup. Baru Sampai dilakukan ya pemusnahan. setidaknya minimal kami sudah selesai pemeriksaan, BPK sudah lihat barangnya dan kami sudah terlapor bahwa ini kami siap dimusnahkan, ini barang sudah dilihat, sudah diperiksa, intinya ya baru dilakukan pemusnahan. Karena tidak mungkin barang walaupun istilahnya juga walaupun sudah diperiksa, tapi maksudnya ini barang yang mau dimusnahkan masih dalam jumlah kecil, kami biasa masih tumpuk juga karena mau mengadakan pemusnahan ini butuh anggaran juga. Benar. Karena membutuhkan memusnahkan obat tidak sama seperti makanan yang mau dibuang di tong sampah kan harus panggil ada prosedur yang harus kita ada gudang kecil ini gudang nih, ada gudang kecil lagi memang khusus obat-obat yang expired. Mau itu BMHP, mau itu obat-obatan, memang ada satu ruangan yang dikhususkan ditaruh di situ untuk obat-obat yang sudah expired. Karena ini terkait dengan bagaimana nanti pemeriksaan dari BPK. Ya benar. Untuk provinsi sendiri pemeriksaan BPK-nya pemeriksaan itu ada dari Irjen dan BPK karena terkait anggaran pusat rata-rata diperiksa oleh Irjen. Oh ya. Dan itu setiap ke tahun berapa ya Kak? Atau ada masa-masa? Setahun sekali ya boleh. Iya sama. Ya. Cuman bedanya kalau di kabupaten tuh nggak ada Irjen karena tidak ada dana dekon yang ada juga dana dari pusat itu kan kalau sudah digelontorkan ke daerah itu yang tadi dana saya sebutkan itu dana DAK. Jadi yang periksa itu cuma inspektorat sama BPK. Kalau di provinsi itu bedanya ada Irjen yang periksa, mereka diperiksa tiga badan. Tiga badan itu sebenarnya fungsinya sama. Dia untuk badan pemeriksa keuangan. Setiap tahun berjalan tentang keuangan, program-program apa saja yang terposkan yang sudah di ACC sama badan perencanaan pusat maupun provinsi maupun daerah, karena kan di puskesmas juga ini ada anggaran DAK kan yang sudah ditempelkan, jadi mereka di ACC sama kabupaten kota, jadi pemeriksaan itu memang sampai ke bawah. Jadi ketiga badan itu memang fungsinya sama, cuman untuk memeriksa, cuman levelnya yang paling bawah itu inspektorat dulu. Nanti hasil pemeriksaan inspektorat
itu ada resumenya, rangkumannya berita acara gitu, itu yang dibawa ke BPK. Nanti hasil dari rangkuman itu atas dasar rangkuman dari inspektorat itulah yang BPK periksa lagi bahwa ini ada temuan-temuan nih di inspektorat seperti A, B, C, dan D. Nah itulah lagi yang diperiksa, yang digali lebih dalam lagi sama BPK kayak gitu. Nah kalau inspektorat tuh dia lingkup kerjanya dia lebih sempit. Dia tidak inspektorat sama BPK ini dia memeriksanya di lingkungan anggaran APBD. Kalau Irjen itu dia fokusnya di anggaran pusat APBN. Jadi dia cuman stop sampai di provinsi saja. Tapi kalau inspektorat BPK tuh provinsi maupun kabupaten dia periksa semuanya. Itu ke anggaran-anggaran daerah ya. Nah, sama satu lagi, kalau misalnya ada anggaran yang dihibah dan sudah menjadi aset daerah, itu juga diperiksa sama BPK. Nah, ini terakhir dari pertanyaan kita berdua. Apa harapan kakak-kakak dari pemerintah agar manajemen kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun di provinsi lebih baik lagi ke depannya, agar lancar ya? Ya benar-benar. Kalisti dulu dari saya dulu ya. Kalisti ya boleh. Mungkin kalau memang paradigma kita itu hidup sehat, harusnya itu kan ego program, khususnya ego program itu dihilangkan. Ya benar. Dan ada di Dinas Kesehatan itu namanya program kesehatan masyarakat. Harusnya itu program kesehatan masyarakat itu bermain supaya paradigma hidup sehat itu hidup. Jadi untuk pengadaan obat yang ada setiap tahunnya itu boleh ditekan sehingga anggaran obat yang ada setiap tahunnya itu bisa untuk dibagikan ke program-program lain. Karena setiap tahunnya itu bayangkan saja di daerah seperti tempat saya kerja itu lebih 2 miliar cuma untuk pengadaan obat. Seandainya promosi kesehatannya bisa ditingkatkan ke masyarakat untuk mencegah penyakit seperti tidak menular, penyakit deteksi dininya itu dipromosikan, program Posbindu PTM-nya dipromosikan ke masyarakat, otomatis paradigma hidup sehat yang diinginkan itu kan tercapai dan pengadaan obat setiap tahun akan menurun seperti itu. Jadi uang yang sudah terposkan untuk obat setiap tahun bisa untuk program-program lain lagi. Jadi program lain lagi bisa bukan cuma terfokus di obat. Kayak saya kurang lebih sama ya, terkait dengan lagi-lagi SDM itu berpengaruh penting ya. Bagaimana kita memanajemen kalau sumber daya kita sendiri saja belum ada. Jadi dengan SDM harapannya manajemen itu bisa dilakukan dengan maksimal. Nah, jadi harapan saya kira-kira begitu. Semoga ke depan, karena sekarang aturannya bahwa akreditasi puskesmas pun harus ada apotekernya. Iya benar. Jadi kalau misalnya bagaimana puskesmas mau akreditasi kalau tenaganya saja tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan aturannya, misalnya ada apotekernya. Nah, hal-hal itu yang harus disikapi oleh pemerintah agar bisa merata tenaga-tenaga kesehatan. Pembagian tenaga kerja itu bisa merata, khususnya di daerah-daerah yang memang Jadi harapan kami itu tidak mulut-mulut, pemerataan. Dengan pemerataan tinggal kita tingkatkan kualitas dari SDM tersebut. Jadi itu saja sih kalau dari saya. Oke, mungkin sepertinya waktunya sudah cukup ya Kak. Terima kasih sekali untuk sharingnya hari ini. Sangat membuka wawasan kepada kami tentunya. Yang kita tidak tahu sebelumnya bisa Kakak ceritakan. Terima kasih sekali Kak atas waktunya. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi itu sifatnya mungkin untuk ketersediaan obatnya itu untuk buffer stok saja. Nah, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu memang pengadaan obatnya memang untuk memenuhi permintaan dari puskesmas yang ada di wilayah kerjanya ya. Dan lagi untuk harapan kedepannya untuk pemerintah itu sebenarnya pemerataan SDM ditingkatkan ya, dan anggarannya juga mungkin pemerintah bisa meningkatkan sedikit anggarannya, bisa dibantu promosi kesehatannya ya, agar
supaya paradigma masyarakat tentang kesehatan itu lebih bagus lagi ya, dan untuk menekan pengeluaran obat karena mencegah Lebih baik daripada mengobati. Sekian podcast Gensi hari ini dengan membahas manajemen kefarmasian di Dinas Kesehatan. Saya Tenrik, Saya Zoraya, Zoraya. pamit undur diri. Terus saksikan Gensi dengan tema selanjutnya. Bye bye. Sampai Selamat jumpa. tinggal.